Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang cantik dan ganteng, apa kabar hari ini? Sudah siap menerima pembelajaran seni budaya dari Ibu? Baiklah. Kemarin tugasnya harus diselesaikan, kemudian lanjut ke pembahasan yang sekarang, ya. Oke, Ibu share dulu. Iya. Materinya keluar. Apa yang akan kita bahas hari ini? Seni budaya kelas 7A, B, dan C. Tujuan pembelajaran masih sama dengan kemarin, tapi topik bahasan kita adalah tentang kain batik. Jadi, Ananda sekalian mampu memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan kain batik. Kain batik. Sejarah adanya batik sudah ada sejak 2000 tahun silam, tepatnya di Timur Tengah, Asia Tengah, dan India. Kemudian batik masuk ke Indonesia karena terjadi proses dagang dengan negara-negara Asia tersebut, sehingga dari proses dagang itu kemudian masuklah batik ke Indonesia. Nah, batik yang modern yang memiliki corak berbeda itu karena pengaruh budaya Gongson. Nah, ini terlihat dari penemuan relief motif batik yang ada di situs Trowulan Mojokerto. Jadi bentuk reliefnya, bentuk situsnya itu menggambarkan tentang batik tradisional. Ragam hias batik sangat banyak macamnya. Hal ini karena faktor letak geografis, kepercayaan, adat istiadat, tata sosial, gaya hidup masyarakat, serta lingkungan alam setempat yang menjadikan variasi dari gambar batik itu beraneka ragam. Karena tiap daerah memiliki ciri khas tersendiri untuk mengungkapkan karya seninya ke dalam motif batik. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk motif dari daerah Jawa. Dengan demikian, batik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu batik keraton dan batik pesisir. Untuk daerah Jawa ya, kemudian ada juga beberapa jenis batik yang ada di tiap-tiap daerah. Nah, yang akan kita pelajari di sini tentang batik Jawa. Batik keraton disebut juga dengan batik Solo Jogja atau dinamakan batik klasik. Ungkapan corak merupakan simbolis batik pada penataannya di kain maupun pewarnaannya. Jumlah pewarnanya itu biasa terbatas hanya coklat soga dan biru di latar putih atau putih gading. Jadi bentuknya monoton seperti ini, kemudian coraknya tidak terlalu bervariasi, warnanya juga ditentukan, tidak terlalu banyak variatif warna. Itu adalah ciri dari batik keraton. Contohnya seperti ini, ya. Kemudian yang kedua adalah batik pesisir. Berkembangnya batik-batik dari Klaten itu menimbulkan beberapa orang itu mulai melakukan variatif dari gambar, warna, dan motifnya. Nah, batik pesisir ini tidak mengikuti aturan-aturan dari batik keraton seperti tadi, sifatnya lebih beraneka ragam. Setiap sentra batik menghasilkan corak-corak yang bervariatif. Jadi ada sekelompok orang yang membuat batik, kemudian batik ini memiliki ciri khas dari tiap kelompok itu dinamakan dengan sentra, kemudian diperdagangkan, ya. Warna pun tidak terbatas pada warna merah, hijau, biru muda, dan kuning. Warnanya variatif ya. Jadi sehelai kain batik biasanya memuat sejumlah ragam hias yang dapat dikelompokkan menjadi corak utama, corak tambahan atau isen-isen, dan corak pinggiran. Corak utama itu berarti pada bagian tengah ini, kemudian ada unsur pemenuhan
tambahan-tambahan unsur utama itu dinamakan isen-isen, dan corak pinggiran berarti ada di bagian ujung kiri atau ujung kanannya. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu corak warna? Corak warna terlebih pada badan dan kepala kain, tampak dominan serta merupakan ungkapan pertambahan. Jadi mana yang bagian utama yang paling banyak menceritakan warna itu dinamakan corak utama. Dalam hal ini kalau gambarnya seperti ini dinamakan corak utama. Ini dinamakan corak utama karena unsurnya paling dominan. Yang kedua, corak tambahan atau isen-isen merupakan corak tambahan untuk mengisi bidang-bidang kosong pada kain. Isen-isen ini umumnya ukurannya lebih kecil dan dibuat selesai membuat pola ragam hias utama. Jadi isen-isen ini memiliki nama tersendiri untuk setiap jenisnya. Proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama karena tadi ya mengisi bagian-bagian yang kosong, sehingga perinci setiap penuntut perinciannya itu atau yang membuat itu dituntut untuk memiliki kesabaran dan ketelitian. Kalau gambar ini corak utamanya seperti ini, maka nilai nilai melihat batiknya itu tidak akan sebanyak ketika ada unsur-unsur tambahan isen-isen seperti ini, sehingga lebih bervariatif, lebih mencolok, dan memberikan kesan yang lebih baik. Yang ketiga, corak pinggiran. Corak pinggiran ini beraneka ragam bentuknya dan biasanya dijumpai pada kain-kain panjang, batik pesisir, dan kain sarung. Ini ada Ibu contohkan bentuk yang kain yang biasa dipakai sebagai kain sarung, ya. Kemudian corak baru merupakan salah satu upaya untuk meneruskan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan selera pasar. Kalau gambar-gambarnya itu tertentu saja, maka orang tidak akan melirik kain batik itu. Tapi kalau dibuat bervariatif, membentuk corak baru yang agak berbeda dari perkembangan corak sebelumnya, maka upaya untuk mengolah dan memanfaatkannya jauh lebih banyak. Ini adalah bentuk corak variatif seperti contoh di bawah ini, ya. Kemudian aspek pewarnaan tidak terlepas dari proses pembuatan kain batik, ya. Jadi aspek pewarnaan ini berkembang ragamnya. Warna-warna baru dibuat dengan pewarna buatan yang tidak ditemukan dalam batik tradisional. Kalau batik tradisional warnanya tertentu saja, unsur-unsur zat yang digunakan untuk menekan warna dan coraknya itu tertentu, tapi kualitasnya jauh lebih baik karena bahan-bahannya masih tradisional. Tapi perkembangannya itu tidak perkembangannya karena jumlah pewarna alami itu sangat sedikit, maka dibuatlah dan dijadikanlah pewarna buatan kimiawi untuk membantu memperbanyak proses pewarnaan kain batik, ya. Perkembangan teknik batik menyebar ke seluruh penjuru tanah air. Gagasan coraknya juga diangkat dari budaya-budaya masyarakat setempat. Banyak diantaranya merupakan ragam hias yang berasal dari ukiran kayu, seperti ukiran masyarakat Abipura, Papua. Jadi dari ukiran kayu itu kemudian dipindahkan ke dalam bentuk kain, kemudian ditata sedemikian rupa sehingga membentuk pola kain batik yang unsur pertamanya berasal dari gambar ukiran kayu ataupun sebaliknya. Nah, ini yang akan kita bahas adalah proses membuat kain batik. Ini langkah yang pertama. Kemudian ada langkah selanjutnya. Nah, ini adalah malam. Kemudian untuk menggambar ini namanya adalah canting, ya.
Bagaimana langkah-langkah proses pembuatan batik? Yang pertama, membuat outline atau kontur garis paling tepi pada pola. Nah, seperti ini ya. Setelah outline dibuat, kemudian membuat isian. Digambarlah dengan menggunakan alat gambar. Setelah itu baru kemudian canting itu akan mengikuti pola yang sudah dibuat dari bentukan asal tadi. Nah, membatik pada bagian belakang akan mengikuti pola pemalaman. Jadi canting ini akan diisi dengan malam. Nah, ini malam ini ya. Kemudian diikuti pola aturannya. Kemudian pada pemalaman pada bidang pertahanan warna kain putih. Ini masih unsurnya dipertebal dengan menggunakan malam dan canting. Apabila bidang hendak diberi malam luas, gunakan kuas untuk mempercepat proses. Ya, jadi maksudnya malam itu kan tertentu gambarnya mengikuti pola. Apabila bentuknya yang akan diinginkan untuk mempertegas gambar itu lebih besar, maka bisa menggunakan kuas. Itu maksudnya. Setelah selesai semua diikuti polanya ke dalam kain, maka mencelupkan kain itu pada throw. Nih, kemudian tunggu atau biarkan hingga kering. Maaf, yang ini pewarnaan ya. Pewarnaan, kemudian dilanjutkan dengan pencelupan pada larutan naftol. Kemudian ditunggu lagi hingga kering, kemudian ditiriskan. Nah, ini adalah pencelupan dengan pewarnaan ya. Kemudian setelah ditiriskan, dicelupkan lagi ke dalam kain ke dalam larutan naftol, kemudian dalam diaso pembangkit warna. Nah, seperti ini ya. Baru kemudian dikeringkan. Begitu panjangnya rangkaian pembuatan kain batik itu, seyogyanya kita sebagai orang Indonesia wajib untuk melestarikan dengan setiap orang memiliki kain batik di rumah. Demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.